Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita tetap istiqomah, kita bersinergi untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah sholat kita tunaikan dengan cara berjamaah. Ketulusan inilah yang menjadikan titik nilai untuk mengharapkan ridho ilahi. Mudah-mudahan kesemuanya itu memberikan nilai teragung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, pada kesempatan pagi ini kami ingin lanjutkan bahasan tadi malam, karena ini masih menyisakan sebuah hal yang harus kita selesaikan. Kita bahas juga perihal tujuan orang yang sampai mau nikah dengan jin itu. Nanti ujung-ujungnya nanti ada tema yang mendekati untuk kita fokus ke situ, yaitu satu, orang ingin mudah mencari kekayaan, karena jin itu kan berada di alam gaib, sehingga untuk mencari rezeki-rezeki lewat bantuan jin itu. Yang kedua, ada juga tujuannya adalah untuk mencari petunjuk, artinya agar ketika pergi ditunjukkan tempatnya. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama salaf. Dulu itu ada orang yang nikah dengan jin, tujuannya agar aku ini ketika pergi kemana-mana didampingi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tapi tentang hukum kemarin kan sudah tahu ya. Satu, ada yang membolehkan secara total, tapi itu pun tidak berdasarkan dalil. Yang kedua, memakruhkan, namun efeknya sangat-sangat merusak terhadap citra diri sendiri sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, inilah yang kita ikuti, yaitu berdasarkan dalil bahwa nikah itu wajib dari jenis keturunan Adam, sama-sama manusianya. Ini yang kita pilih dan yang kita ikuti dari dalil-dalil yang jelas. Kemudian ketika orang itu masih bersikeras untuk nikah dengan jin, maka efeknya tadi itu ingin cari petunjuk ketika jalan-jalan kemana-mana, karena terus terang jin itu bisa menunjukkan jalan. Bahasa kerennya sekarang jadi Google Map. Nah, ini terbukti gitu. Jadi orang yang daerah sekitar Ponorogo jalan-jalan ke Sidoarjo, dia itu tidak pernah berangkat ke Sidoarjo, tidak tahu jalannya, tapi dia percaya akik. Ketika ditanyai, Pak, jenengan kok bisa ke Sidoarjo ini?
Jawabannya, saya ditunjukkan oleh ini. Jadi akhirnya itu yang menunjukkan ini jalannya ke sini, ke sini, ke sini gitu. Nah ini walaupun dengan tidak cara nikah, ya, tidak cara menikahi jin, tapi kalau orang itu punya jimat, itu bisa digunakan untuk petunjuk jalan. Demikian pula sahabat dulu. Ketika ada seorang sahabat perjalanan jauh dalam keadaan gelap, kemudian tersesat jalannya, lalu ditunjuki oleh orang yang tidak kenal. Iya, ditunjuki, ini Pak, jalan jenengan arahnya bukan ini. Kemudian ditanya oleh sahabat itu, Anda siapa? Saya ini dari golongan jin yang tersisa, yang dulu pernah menyimak Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah. Inilah saya di antara golongan mereka itu. Kami ini orang baik-baik. Aku tahu bahwa Anda tersesat. Sekarang Anda saya tunjukkan jalannya. Nah, ini kalau jin-jin baik-baik itu akhirnya hasilnya baik. Ya. Kemudian ketika kita perhatikan bahwa orang yang menikah dengan jin tujuannya untuk ya mudah cari rezeki, maka bahasa kliniknya orang itu punya pesugihan. Pesugihan ini yang akan kita bahas. Ya. Bahasa pesugihan, orang itu sudah punya image, punya pikiran bahwa pesugihan itu punya khotam atau punya sesuatu yang bisa membantu, ya, baik jin ataupun toyol, ya, kemudian ada sesuatu yang bisa dimintai tapi selain Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam urusan-urusan gaib. Ya. Kita akui bahwa mencari rezeki, nah, sehingga nanti kita akan tahu arahnya, mana hal yang ini tidak diridhai oleh Allah, mana yang diridhai oleh Allah. Yang diridhai oleh Allah yaitu orang itu berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa. Ini sudah sesuatu yang memang wajar dilakukan oleh manusia. Ketika ingin kaya, tidak akan mungkin orang itu duduk saja, harus berusaha. Artinya sama-sama usaha itu. Yang satu usaha yang Allah ridhoi dengan cara berusaha dan berdoa. Yang satu dia berusaha tapi lewat jalan pintas. Nah, jalan pintas kan macam-macam nanti. Ya, ada yang modelnya itu pesugihan, ada yang modelnya itu cari kerjaan supaya diterima. Saya akan cari dana untuk melicinkan sehingga saya bisa masuk. Ya. Usaha yang Allah ridhoi dan orang itu berusaha betul dengan cara berdoa, maka ini tepat apa yang difirmankan oleh Allah surat Ar-Ra'd itu ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubah diri mereka. Artinya apa? Cari kekayaan, berusaha supaya diri kami ini bisa berubah, nggak miskin terus seperti ini, nggak kerepotan, maka saya harus berusaha. Ini yang ditunjukkan Allah. Tentu usaha itu tidak hanya sekedar pergi ke sana tanya-tanya, kemudian dengan keilmuan pikirannya, kemampuannya, tapi didukung dengan adanya doa. Ini yang syar'i, yang tepat. Didukung dengan usaha, doa. Ada orang cari pekerjaan agar diterima, cari pelicin. Apakah salah ini? Tentu berlawanan dengan hadis ar-rashi
wal murtashi finar. Ya, ar-rashi itu bahasanya itu nyogok niku Indonesianya apa? Menyuap. Penyuap, ar-rashi penyuap, wal murtasi dan yang disuap finar. Kedua-duanya berada di neraka. Artinya apa? Dosa gitu loh. Dosa. Ini kadang-kadang orang kalau jalan pintas seperti itu. Ya, namun bahasanya nggak sampai syirik, tapi dosa. Efeknya tadi apa? Dibilangi finar. Kalau sudah ada kata-kata finar, ini menunjukkan bahwa itu adalah haram. Nah. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh lewat syirik yaitu pesugihan dengan cara Rasul SAW menyampaikan man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal arrafan, dalam hadis yang lain au kahinan dukun. Jadi arrafan itu adalah peramal, kahin dukun. Kemudian fasalahu an syai'in, lalu ia tanya kepada dukun itu, kepada peramal itu tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'inah lailah, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini juga menunjukkan dosa. Dosa apa? Dosa besar. Bayangkan ini urusan sholat tidak diterima selama 40 hari. Apakah orang itu libur saja sholat, mendingan ya nggak sholat, wong sudah ditegaskan tidak diterima selama 40 hari. Tidak boleh, tetap sholat. Nah ini artinya apa? Datang ke dukun menanyakan, kemudian diredaksi lain fasodaqahu dan membenarkannya, meng-ACC-nya, maka ini berefek dosa besar, sholatnya sampai-sampai tidak diterima selama 40 hari. Makanya di dalam surat Al-Jin ya, itu kan lengkap penjelasan jin-jinan itu. Salah satu ayat yang ke-6 surah Al-Jin. Wa kana rijalum minal jin wa kanu rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jin ya'udzuna birijalin minal jin fazatuhum rahaqa. Ada di antara kalangan laki-laki yang minta perlindungan kepada jin, fazatuhum rahaqa, tentu tidak ada sesuatu yang bisa menambah mereka kecuali sebuah kesesatan. Nah ini, jadi bahasanya itu kalau orang itu minta bantuan ke jin, ya, minta bantuan ke jin laki-laki untuk urusan pesugihan, maka tidak ada sesuatu yang menambah pada diri mereka kecuali dosa. Kecuali dosa. Ya. Urusan usaha, urusan rezeki Allah yang mengatur. Ya. Kita tidak perlu bahasanya itu terlalu memaksakan diri. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan rezeki. Ayo kita cari bagaimana rezeki itu turun, diberikan oleh Allah dengan cara baik-baik. Ketika kita berusaha dengan baik, Allah pun juga baik memberikannya. Ketika usaha kita itu tidak baik, Allah tetap meng-ACC, tapi ini adalah hal yang tidak diridhoi. Ya. Oh, orang itu jalannya lewat ya pesugihan. Oh, ini juga lewat syar'i tadi, dia berusaha berdoa sama-sama kayanya. Semuanya itu adalah Allah yang menurunkan kekayaan itu, Allah yang memberikan rezeki itu. Tapi karena dia tadi jalannya benar, maka Allah ridhoi. Kemudian yang satu jalannya itu tidak benar, maka Allah tidak ridhoi. Letaknya adalah antara ridho dan tidak. Dan memang kita akui bahwa semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Ini urusan-urusan yang gaib. Kita tidak perlu untuk mencari cara-cara lewat perdukunan atau pesugihan. Yang gaib pada dasarnya adalah Allah yang mengetahui. Surat Al-An'am 59. Wa intahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah itu adalah pintu-pintu yang gaib, dan tidak ada sesuatu yang mengetahui kecuali Dia. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardh, katakan la ya'lamu ma fis. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, al-ghaib, urusan ghaib, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Naml ayat 65. Ya, ayat 65. Lah jin itu adalah gaib. Lah kok bisa sampai menerobos, ini urusan gaib diterobos oleh jin. Dulu sebelum Rasulullah, jin itu untuk mencari berita-berita langit, mencari berita-berita langit, modelnya itu tersusun-susun gitu loh. Jadi kalau orang itu biasa yang lomba panjat pinang itu kan naik, kemudian yang satu dinaiki, kemudian naik, yang satu dinaiki, seperti itu. Jadi jin untuk mencari berita dari langit hanya lapis pertama saja, itu sampai saling tindih-tindihan gitu loh, untuk sampai mendapatkan berita. Sebabnya apa? Ketika Allah menyuruh malaikat kepada untuk menurunkan seperti hujan ini, itu ada malaikat yang mengatur hujan. Siapa malaikatnya? Malaikat Mikail. Mengatur urusan hujan. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat itu, berita dari langit ini diterobos oleh jin. Diterobos oleh jin, karena ketika yang paling atas itu menyampaikan kepada lapis-lapis berikutnya, jin bisa merobos sampai ke lapis yang terdekat ini. Itu dulu. Sekarang zaman Rasulullah sudah tidak mungkin dan tidak mampu, karena mereka akan dipanah dengan obor-obor yang sangat panas, sehingga jin tidak mampu merobos berita dari langit. Tetapi sisa-sisa mereka itu beritanya masih tersiar, masih tersiar. Kemudian ranah-ranah yang terdekat, ranah-ranah terdekat itu jin mampu untuk mencari berita dari kondisi-kondisi lingkungan yang ada. Makanya ketika orang itu kehilangan barang, taruhlah sepedanya hilang, kemudian datang ke dukun. Dukunnya ini jawab, nyuri si A. Yang nyuri si A. Ini dukun ini tanya kepada jinnya itu. Jinnya ini. Cuma teknisnya terus terang bahwa jin-jin itu kan kehidupannya seperti khalayak kita, cuma mereka lebih cepat. Ketika orang itu tanya ke dukun, "Mbah, sepeda saya hilang. Kapan hilangnya?" Barusan. Maka jinnya itu tanya kepada, dukunnya tanya ke jinnya, jinnya itu ngorek, di daerah mana kehilangan sepedamu itu. Tanya jin yang ada di lingkungan itu. Karena dia tidak punya, langsung tahu itu enggak. Jinnya itu tanya kepada jin-jin yang ada di lingkungan sekitar tadi. Ini cara kerja jin dukun ketika tanya kepada jin. Namun satu sisi kadang-kadang bahasanya itu banyak ngawurnya, karena dia harus menjawab gitu loh. Dia harus menjawab, dan
yang banyak kemungkinan untuk ngawurnya ketika barang hilang itu sudah sekian hari bahasa kadaluarsa. Itu baru diungkap, baru tanya kepada dukun. Lah dukun mau nggak mau ya jawab karena dia dapat fulus. Makanya jawabannya itu ngambang itu. Ditanyakan kemana-mana tidak tahu, maka jinnya harus jawab. Bahasanya umpomo lebih mendekati sebuah kenyataan biasanya loh ya, biasanya ini kalau baru hilang segera, tapi kalau sudah lama baru tanya biasanya banyak yang nggak tahu. Ini dari kalangan jinnya ya. Lah modelnya tanya kepada jin ini banyak alternatif. Biasanya dukun itu punya jimat ya, punya jimat yang ditaruh di tempat yang khusus. Kamar ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali dukunnya. Ketika ada tamu ya, ada pasien tanya sesuatu, maka pasien itu rata-rata dibilang gini, tolong tunggu sebentar. Dukun itu akan masuk ke kamarnya, tanya kepada jimatnya tadi. Nah, tanya kepada jimat ini enggak serta-merta juga, ada persyaratan. Tapi persyaratannya sudah dibungkus sebelumnya. Nah, untuk mendatangkan jawaban jinnya itu, ini biasanya dia punya alat pakai minyak, raihul jin. Jimatnya tadi diuri-uri, dikasih dengan minyak tadi. Kemudian tanya, "Mbah, ini ada tamu. Ya, kehilangan duit 10 juta." Ya, kemudian jawabnya bisa jadi langsung jembleger bentuk jinnya, bisa jadi hanya langsung terdengar suara. Nah, baru dapat jawaban, dia keluar, kemudian dia menjawab dari pasien yang diinginkan tadi. Ini yang kedua, bisa jadi jin itu sudah melekat pada dirinya. Dia hanya merenung gini, tanya, ini ada pasien kehilangan uang 10 juta. Dengan cara merenung langsung dapat jawaban. Spontanitas dukun menjawab kepada pasien saat itu. Ini model-model. Nah, kalau jinnya selalu ikut tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, yang jelas bahwa di dalam surat Al-Jin tadi adalah fazaduhum rohaqa, akan mendatangkan dan akan mendapatkan sebuah kesesaran. Bahasa haram untuk ya mendatangi dukun atau tukang ramal. Nah, tukang ramal. Karena mereka itu tahu tentang urusan gaib, ranahnya itu mereka dibantu oleh jin. Ya. Dan ini orang-orang yang punya jimat itu memang ya berusaha gitu loh. Ya. Jadi punya jimat itu kadang-kadang jinnya itu cocok-cocokan. Ya, kadang nggak cocok ya nggak bisa melekat, nggak bisa ngikuti. Sehingga ketika dia itu minta bantuan kepada jin, jiwa niatnya harus betul-betul kuat. Ya, betul-betul tulus, betul-betul niatnya untuk minta bantuan ke jin itu. Kalau setengah-setengah biasanya itu juga ragu. Nah, jin juga membaca gitu. Orang ini cocok apa enggak? Kalau enggak percaya, enggak akan mungkin. Nah, enggak akan cocok. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian cara-cara pesugihan orang, ya, cara-cara pesugihan. Satu bisa jadi dia itu kalau bahasa ya gampang-gampangane ngingudul bahasa. Atau yang berikutnya, kadang orang itu masih jualan lalu ya jualannya itu pakai pelaris. Ya, pakai pelaris. Lah bagaimana caranya? Dia pun juga harus ya punya persyaratan kepada dukunnya.
Nah, karena pelaris itu mendatangkan pasien itu usaha dari dukun. Maksudnya gini, ketika ada orang ya jualan, ya, saya sudah datang ke dukun pakai pelaris, maka dukun itu memberikan persyaratan, diantaranya disuruh untuk ya menanam yang diberikan oleh dukun itu di pojok-pojok rumah, pojok kanan, pojok kiri, pojok belakang itu kanan kiri, atau disuruh menanam nempelkan berwowong genteng itu. Nah, teknis cara kerjanya jin-jin itu, ketika ada orang lewat di warungnya, di tokonya, maka dia akan digiring, ya, digiring agar orang itu tertarik untuk belanja di sini. Karena jin itu kan angin gitu, angin. Kemudian kena anginnya, orang itu langsung panas, kemudian tertarik untuk beli ini, untuk membeli di situ, yang lain tidak. Ini cara kerja mereka. Makanya, ya maaf, saya ini pernah tertarik membeli makanan, itu ketertarikan saya itu kami sadari, ini kok aneh gitu. Padahal jauh-jauh, ya jauh-jauh dari Sidoarjo sampai pojok Sidoarjo hanya beli makanan satu piring. Tapi diri saya bertanya, kenapa ya saya ini uang di sini tuh ada, tapi kenapa batin saya, hati saya itu cenderung ke Sidoarjo yang paling pojok, padahal itu jauh, hanya butuh makanan satu piring, habis itu berangkat ke Sidoarjo yang paling pojok sana. Pikiran saya itu, ini saya panas gitu, ada apa ya, ada apa? Sehingga saya turuti, saya ini kayak tergiring. Saya turuti, kemudian makan di situ di warungnya. Kemudian saya cek, ada apa ya? Warung ini kok sampai saya tertarik gitu. Saya cek, masya Allah. Nah, ini yang jelas ini permasalahannya. Ternyata di pintu kamarnya itu pating gerantul. Nah, itu kalung-kalung itu, kalung yang bungkus-bungkusan itu. Ini masalahnya. Kemudian saya lirik, pintunya itu nggak tertutup semuanya, terbuka sekian. Tak lirik sambil makan. Ada orang silo gini, kalungan tasbih besar, nah, menghadap ke barat sampai liritan, matanya dipejamkan. Wah, ini insya Allah permasalahannya. Nah, kemudian habis itu kok iso pelak, nggak mau beli sama sekali. Nah, ini permasalahannya itu. Artinya digiring. Orang-orang yang dulu pernah ke situ, akan digiring lagi. Ya, ini seperti menangkal hujan itu. Menangkal hujan, jinnya itu kan bahasa itu ngibasi. Ya. Ngibasi agar hujan itu pindah. Tapi berwujud mendung. Tapi kalau hujan gitu dipindah ya apa? Dan itu toh kalau Allah mengizinkan dan kalau kuat. Kalau jinnya kuat untuk nyengkrek nih, ya tetap hujan terus, tambah terus. Nah ini, makanya kadang-kadang dukun itu ketika, ya maaf, dulu itu orang hajatan banyak mendatangkan pelenguk. Pelenguk itu dukun, kemudian untuk menangkis hujan dia duduk di situ di depan teropnya. Tapi ketika jinnya itu tidak mampu untuk menangkis hujannya sangat keras, ya terjadi hujan deras. Jin itu kemampuannya kan hanya bisa itu. Ya bahasa itu tadi ya ngibasi ngoten. Cara jenengan umpami wonten napa niku asap rokok, asap sesuatu untuk kehadapan jenengan kan tangkis dengan ya kipas-kipas itu. Ya jinnya pun juga gitu, ketika ada hujan dikipasi, maksudnya gerak ke sana gitu. Nah ini kadang-kadang juga tabrakan, yang hujan, ketika hujan turun, orang yang jualan kerupuk itu tambah senang. Ya Allah, mudah-mudahan hujan turun terus sehingga saya jualan kerupuk saya itu lancar. Yang jualan es doa, mudah-mudahan hujan ini cepat reda. Tabrakan antara doa itu. Nah, tapi semuanya itu seseorang harus menyadari hujan itu ada berbarokah. Ya berbarokah kepada siapapun.
Maka ketika ada orang jualan ketika hujan itu tambah laris, ya barokahnya kepada siapapun. Ketika hujan kok tambah bahasanya itu dagangnya kok tambah macet, ya itu memang Allah belum memberikan rezeki. Kita harus terima apa adanya. Nah, itu model-model ketika orang jualan pingin laris. Lah caranya yang kedua, ini pun juga menyakiti orang lain. Maksudnya gini, ketika ini jualan A, kita nggak nyebut orangnya, ya, jualan A, yang sebelah pun sama jualan A-nya, ya. Terus bagaimana? Karena ini cari pesugihan tadi, agar orang-orang itu beli di daerah ini saja, ya, nggak akan mungkin kalau ini nggak ditutup gitu loh. Karena barangnya sama. Maka secara akal pikiran sehat, orang itu akan beli, bisa pilih antara A dan A yang sebelah tadi. Lah terus bagaimana caranya si A itu agar bisa laris dagangannya walaupun sama dagangannya tadi? Maka si A sebelah itu dibuntu. Nah, dibuntu. Bagaimana? Dengan cara tidak tahu, mungkin malam-malam dia memberikan benda. Kadang-kadang juga lemah kuburan. Ya, lemah kuburan disawurne di depan dagangan sebelah tadi. Sehingga tertutup. Orang jualan itu tidak akan melihat. Maka yang dilihat itu yang sebelah sini saja. Sehingga orang tadi sekian banyak mestinya beli kepada toko ini dan toko itu, maka belinya toko ini saja, tergeser. Itu kelihatan tertutup. Ini banyak terjadi itu. Ya, banyak terjadi. Makanya ditanya, Mas, kok jenengan tidak pernah buka toko warung jenengan? Masya Allah. Ini terasa tidak kelihatan gitu. Ini teman saya sendiri sampai buka. Mas, kalau dulu itu pernah jualan nasi sampai 7 kilo itu pernah habis sehari. Dan merosot jadi 6 kilo, 5 kilo, 3 kilo, sampai sekarang itu sudah tidak laku sama sekali. Nggak jualan nasi. Ternyata di depannya itu banyak tanah-tanah yang aneh, ya, tanah-tanah kuburan. Kemudian juga ada ya bau-bau yang nggak nyaman itu. Makanya kadang-kadang ada orang di situ datang bilang gini, Mas, warung jenengan ini kok ada yang jaga gitu. Loh, kok ada yang jaga gimana? Ini tertutup warung jenengan ini. Warung jenengan ini ditutupi. Oh gitu. Ini percaya dan tidak itu mereka orang-orang yang mengerti teknik seperti itu akan berbicara seperti itu. Tapi yang jelas model-modelnya seperti itu. Nah, oke. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara masalah pesugihan. Kemudian juga mendatangkan tuyul untuk minta bantuan agar tuyul itu bisa mengambil barang orang lain. Maka orang yang mendatangkan tuyul itu pun juga harus ya memberikan syarat, ya, memberikan syarat kepada yang dimintai tadi, yaitu tuyulnya itu. Bahasa sekarang itu kan tuyul gitu ya. Bahasa zaman Rasulullah itu nggak ada sebutan tuyul, nggak ada. Nah ini diantaranya ya hadis yang berbicara. Ini hadis ini sahih. Hadis itu panjang, diriwayatkan oleh yang sumber sahabatnya adalah Abu Hurairah. Ini satu contoh. Ketika Ramadan, ya mau hari raya, zakat kan terkumpul jadi satu. Ya, zakat terkumpul dari satu, kurma numpuk jadi satu di Masjid Nabawi itu. Rasul meminta kepada Abu Hurairah untuk menjaga zakatnya kaum muslimin itu di masjid itu. Ternyata ketika dijaga, hari pertama datang seorang, ini berwujud manusia, ngambil barang tadi, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kamu saya akan laporkan ke Rasulullah SAW. Apa jawab orang itu? Jangan. Saya ini adalah muhtaj, ana muhtaj. Ana ini butuh. Saya ini tidak punya, termasuk golongan miskin, dan ini saya akan berikan kepada keluarga saya. Belas kasihan yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah.
Tahu-tahu Abu Hurairah merasa belas kasihnya muncul, sehingga orang ini dilepas, nggak jadi untuk ditangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah. Ini malam pertama dilepas. Paginya Rasul tahu, Abu Hurairah, bagaimana komentar tawananmu tadi malam? Rasul, saya kasihan. Dia ngambil, kemudian saya tangkap, lalu dia mengeluh bahwa dia itu miskin, dia butuh, kemudian saya nggak tega, saya lepas. Oh gitu. Orang itu nanti datang lagi loh malam kedua. Loh, Rasul tahu dari mana mujizat. Nah, wahyu beliau yang Allah tunjukkan langsung. Akhirnya dijaga lagi oleh Abu Hurairah. Malam kedua hadir lagi, ngambil barang lagi. Nah, kamu lagi saya tangkap, kemudian saya akan tunjukkan kepada Rasulullah. Jangan. Saya ini butuh. Keluarga saya itu miskin. Nah, sehingga belas kasihannya Abu Hurairah itu muncul lagi, dilepas. Besok datang Rasulullah. Abu Hurairah, bagaimana tawananmu? Rasul, saya kasihan lagi, saya lepas. Datang lagi loh malam ketiga nanti. Rasul bilang gitu. Akhirnya datang malam ketiga, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Lah ini yang ketiga kali. Bahasa Abu Hurairah, engkau saya tangkap dan akan saya tunjukkan kepada Rasul. Tolong untuk kali yang ketiga ini, ya, lepaskan saya dan Anda saya tunjukkan satu kalimat yang ketika Anda baca pada saat Anda berangkat untuk ke tempat tidur, maka semalaman akan terjaga dan tidak akan tergoda oleh setan. Kata Abu Hurairah, apa kalimat itu yang engkau hadirkan ke saya, engkau sampaikan ke saya? Bacalah ayat kursi. Ya, ayat kursi. Nah, sehingga Rasul tahu, disampaikan kepada Abu Hurairah, Rasul, yang ketiga kali memang benar, orang itu hadir lagi, mengambil lagi. Namun ini tetap saya lepas karena dia mengajari saya satu kalimat yang istimewa. Ketika saya baca semalam, kemudian itu saya baca akan dijaga dan tidak akan tergoda oleh setan. Bagaimana Rasul? Itu benar. Tapi setan itu adalah pembohong. Loh, pembohong. Nah, ini bahasanya di dalam hadis itu tentu kita tarik dengan zaman, dengan kondisi yang ada. Inilah dalilnya bahwa tuyul itu ada. Bahasa sekarang orang itu kan tuyul. Ya bahasa ya jinnya itu. Zaman Rasulullah jin. Ya bahasa secara hadis tadi. Tapi ketika sudah masuk ke Indonesia, orang-orang Jawa menyebut apa? Itu kalangan jin, ya, artinya mencuri gitu loh, mencuri. Ya, sampai di dalam Al-Quran pun juga disebutkan jin ifrit itu, dia akan sanggup memindahkan sisana sebelum engkau berdiri. Ya, itu bahasanya kan mampu gitu loh untuk mendatangkan dan mengambil sesuatu pada diri mereka karena mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita sudah tahu bahwa jin itu bisa diminta dan diperintah, namun tentunya ada prasyarat, ya, prasyarat yang harus dilakukan oleh tuannya ketika jin itu mau menuruti, ya, mau menuruti karena ada perjanjian. Ya, perjanjian yang jin itu akan menuruti apa yang diinginkan oleh tuannya tadi. Nah, kemudian untuk hal-hal tertentu ketika jin atau tuyul itu diperintah untuk mengambil sesuatu, ya, mengambil sesuatu itu apa yang menjadikan perintah tuannya dan prasyarat dipenuhi, maka tuyul atau jin pun juga akan patuh dan taat untuk melaksanakan perintahnya. Nah, pertanyaannya kemarin itu kenapa, ya, jin atau tuyul itu tidak mampu untuk mencuri uang di ATM?
Nah, ini kenapa? Ini Pak, jawabannya itu banyak itu loh. Ya, bahasanya gini. Satu, bisa jadi di situ ada penjaganya yang lebih kuat. Ya, kelasnya level tinggi. Itu bisa jadi. Tapi yang jelas yang tahu adalah pemiliknya. Itu hanya bahasa-bahasa ketika kita itu orang-orang yang cari apa itu pesugihan tadi, ini pun juga mereka berhati-hati ya, uangnya itu betul-betul dijaga, diamankan oleh kalangan jin-jin yang levelnya tinggi. Dan sebetulnya dul-dul yang biasa-biasa itu levelnya rendah, level ya, ada level rendah, ada kelas ekonomi, ada kelas VIP. Ini tergantung belinya. Nah, belinya orang itu ketika beli ke tukang penjual tuyul itu tergantung harganya. Ya, harganya. Kemudian orang datang ke tukang santet pun juga ada harganya. Nah, ketika Anda itu ingin mengacu, ingin menyakiti, ingin menyusahkan si A, itu yang jenengan inginkan apa? Saya ingin orang itu sekian tahun susah terus. Saya ingin orang itu hari ini langsung selesai. Nah, ini fulus. Kalau levelnya itu besar, mahal, maka cepat. Ya, cepat. Kemudian tapi kalau dibuat untuk lama, maka levelnya biasanya ya murah-murah. Nah, semuanya itu ya mereka jual dengan harga yang apa, tersusun rapi gitu loh. Harga kelas ekonomi, ada kelas ya paket, tergantung paketannya tadi. Nah, oke, bisa jadi satu, ada pelenguk, ada yang menjaga. Yang kedua, jin tuyul itu secara ilmu memang bisa menerobos dinding. Tapi kalau menerobos lewat ya berangkas itu kan bukan dinding gitu loh, berangkas itu besi. Nah itu ya bisa jadi sulit untuk menerobos besi. Yang berikutnya, uang kalau tersusun rapi dan rapat ya sulit bagi mereka, apalagi yang level-levelnya rendah tadi. Ya, tuyul-tuyul yang nyuri-nyuri itu tidak banyak. Nah, tidak banyak, kemudian diambil satu dan itu pun juga berat ngambilnya. Ya, satu dan itu juga berat. Makanya kalau sudah ditata dengan rapi dan rapat, apalagi pakai doa, maka mereka akan kandas dan tidak akan mampu untuk menerobos. Rasulullah sudah mengatakan, beliau menyampaikan bahwa ketika datang waktu surup, ya waktu surup matahari mau tenggelam, tolong jangan biarkan anak-anak kecil untuk keluar, tahan anak-anak itu, karena jin itu akan bertebaran saat itu. Kemudian lanjutan hadis itu, ketika engkau masuk rumah ucapan kalimat thayyibah, assalamualaikum, kemudian tutup barang-barang kalian, masakan mungkin di panci tutup yang ada di panci itu, kemudian uang-uang yang kau simpan di lemari tutup, kemudian bacakan dengan kalimat Ismullah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak akan menembus untuk masuk ke dalam wadah tempat yang kalian miliki. Ya, bahasanya untuk tabirnya, tamengnya, ketika kita itu menyimpan uang, ya simpan yang rapi, kunci, kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah terkunci, mereka akan kesulitan untuk bisa menerobos ke tempat yang terkunci tadi, dan ada kalimat Ismullah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ketika kita melihat jawaban-jawaban yang kami ketahui, kemudian berikutnya tuyul pun juga ya bahasanya itu pada biasanya gitu loh.
tuyul itu pun juga tidak akan mau ya mengambil benda atau barang seseorang yang tidak jelas sasarannya. Tidak jelas sasarannya. Makanya ketika kita itu memerintah tuyul, tolong ambil itu. Sasarannya jelas. Tapi kalau tuyul itu ngapain? Nggak ada kerjaan kemudian ngambil uang di ATM. Ya. Karena orang menyakiti orang itu sasarannya tepat itu. Karena apa? Ketika jin itu diminta, maka menyakiti si A. Menyakiti si A. Karena kebaikan itu diterobos dengan kejahatan susah. Ya, kebencian diterobos dengan kebencian akan mudah. Bahasa ingatan, saya ini kok orang itu sakit hati sama saya, atau saya melihat orang itu benci. Ya, melihat orang itu benci, maka ya yang mudah karena dia itu punya ya senjata tadi, tuyul, wah ini orang ini uangnya saya akan habisi lewat jin tadi. Nah ini kalau ada dendam, ada rasa hasut, ada kebencian, ini akan mudah itu. Tapi kalau orang itu orang baik-baik, kemudian kita serang, maka akan sulit untuk menerobos. Nah, bahasa ngoten. Nah ini oleh karena itu bahasa banyak di dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa kita itu wajib membentengi diri, ya wajib membentengi diri. Orang yang benci kepada kita tidak ada apa-apa, insya Allah mereka sulit untuk menerobos dan mengganggu keluarga kita. Nah ini yang terakhir kemudian yang perlu kita juga mengakui, orang yang punya jin-jin yang seperti tuyul tadi itu adalah yang jelas melakukan ritual, ya melakukan ritual. Ya, ada yang sampai ritualnya itu tidak berpakaian, telanjang, ya panjang, untuk memanggil tuyulnya itu. Ini bahaya Bapak Ibu, kalau orang-orang itu punya pesugihan, maka rata-rata akan terbalas di kemudian hari. Akan terbalas di kemudian hari atau susah di kemudian hari. Oleh karena itu, kalau tidak ingin susah, kita hanya ingin kaya, hanya sebatas ya sementara, kemudian susahnya selamanya. Kira-kira pilih yang mana? Tentu kita ingin hidup kita itu bahagia selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Orang yang mempercayai dan ya memanfaatkan terhadap makhluk-makhluk seperti jin itu, mereka akan bahagia sementara, kemudian akan susah selamanya. Ya, insya Allah demikian. Saya ketemu Nabi. Nggih. Ya. Ya. Oke. Baik. Tentu ucapan itu merubah dari sebutan yang sebenarnya. Dia tidak ingin disebut dukun, dia tidak ingin disebut peramal. Ya, makanya dulu kami langsung menghadapi orang ya di dukun,
Tapi ketika ditanya, ya orang hadir ke situ, ya kenalkan saya kiai. Loh, kiai tidak akan sebut saya namanya, karena nanti ini masuk dilihat kan enak. Ya, dia menyebut, kenalkan diri saya Kiai A itu. Padahal dukun. Ya, teknisnya ternyata ya sama dengan dukun itu. Dia harus datang ke kamar, kemudian buka jimatnya itu. Itu menyebut dirinya kiai. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kalau memang kiai istiqomah, maka dia tidak menggunakan alat. Dia hanya berdoa. Nah, ini ya berdoa itu ya doa-doa yang memang ma'thurat. Ya, doa-doa yang memang termaktub dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Saya doakan jenengan. Nah, tapi kalau sudah kiai kemudian memberikan persyaratan, ini tolong nanti diminum ya, satu gelas ini ada tulisan. Ini sudah syirik, khitib yang dimasukkan ke situ. Nah, sebetulnya kita membedakannya itu adalah yang diberikan kepada kita jawabannya itu apa. Kalau kita datang ke ustadz, ke kiai, kemudian didoakan, kemudian tolong rumahmu dijaga dengan ayat-ayat ini, bacakan. Ini bener. Umpama ya, wonten tiang. Masalahnya kadang-kadang tiang itu datang griya, Pak, arep kula hilang. Lho kula mboten dukun. Ya. Nah, kemudian datang, Pak, anak saya kesurupan. Ya, kalau gitu itu kan lain gitu loh. Ya, tolong nanti jam sekian saya rawuh ke rumah jenengan. Hadir. Kemudian oh ini anak kesurupan. Artinya ada sesuatu jin yang masuk. Lah ini saya nggak pakai cara perdukunan. Kalau pakai cara perdukunan, dia akan tanya ke jimatnya, kemudian untuk mengusir jin yang ada dalam tubuh orang itu. Nah, cara mengusirnya, saya itu harus memiliki jin yang levelnya lebih tinggi. Bahasanya luwih tuwa. Tapi nek padha krucuke, jinnya yang di situ mental. Nah, itu model kiai yang pakai jin tadi. Nah, kemudian kalau saya, kami hadiri, kemudian kita ruqyah. Nah, ini kita bacakan. Yes, ayat-ayat ruqyah Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 163, 164, 165, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 286 itu dua ayat terakhir. Ali Imran, Al-Baqarah 102 itu, yang panjang itu. Ali Imran 1 sampai 10 bisa. As-Saffat 1 sampai 10. Al-Ahqaf 2 berapa itu? Kemudian ada juga Ar-Rahman. Ar-Rahman ada, kemudian banyak ayat-ayat tauhid yang kita akan baca, insya Allah ya, khususnya yang kesurupan itu mudah terselesaikan. Ngoten baik. Nah, ini sebetulnya buku ruqyah ya saya sudah jadi. Ya, insya Allah hari ini pagi ini akan diantar ke rumah. Saya cetak ruqyah syariah, terapi melalui Al-Quran dan As-Sunnah, disertai penjelasan jin, iblis, dan setan. Harganya 45.000. Sudah jadi, insya Allah sudah banyak yang pesan. Nah, di situ teknis-teknis ya bisa meruqyah. Artinya kami ini bukan ahli gitu loh. Artinya paling tidak itu ya pernah gitu aja. Kalau ahli nanti kan pakar. Terus pakai bahasanya semuanya bisa gitu loh, semuanya bisa. Yang penting kita harus tekad tatak. Ngoten Pak? Nah. Nggih. Saya pernah beli pusat ya. Terus ada tulisannya jadi doakan atau dari doain. Ya. Itu apa berbeda dengan apa satu daya beli di apotek yang tidak ada tulisannya seperti itu? Nggih. Sebetulnya gini, ada daun-daun pepohonan yang tidak disukai atau ditakuti oleh jin. Ya, diantaranya daun bidara. Nah, kemudian
pakai pengobatan yang tadi habas sauda tadi. Habas sauda itu kadang tertulis di labelnya itu sudah didoai, apalagi doanya bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, dibaca 3 kali. Berarti sudah diru'yah, sudah didoai. Ya, tapi didoai beneran, hanya tidak tertulis saja. Tapi bahwa barang ini sudah didoai. Kemudian yang beli di apotik, ya kita juga wallahu alam. Ya, tergantung penjualnya. Ketika jualnya dulu habas sauda saya jual di luar, ini sudah saya ru'yah semua. Ya alhamdulillah. Dan ru'yah doa ini akan melekat terus. Ya, akan melekat terus. Makanya air yang didoai dan air tidak didoai, orang kesurupan yang ada jinnya itu akan tahu. Akan tahu bahwa saya nggak mau minum ini. Nah kenapa? Saya kalau minum ini panas. Kalau yang ada doanya biasanya mau, nggak ada efek. Ini pernah kita uji loh. Orang kesurupan ini nggak tahu, kita doai, yang satu nggak didoai, saya tunjukkan semuanya. Ayo pilih yang mana. Dia pilih yang nggak kita doai tadi. Loh kenapa engkau pilih ini? Ini kalau pilih tidak apa-apa Pak. Loh kok tahu? Saya kalau pilih ini panas. Ini yang habis diru'yah tadi. Nah, akan terasa. Mboten? Ya. Cukup. Akhir kalam kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.